Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Raif dan juga teman saya Jihan Naura Syifa. Kami di sini akan menjelaskan hasil kode program yang telah kita buat. Tugas ini yaitu tugas ujian tengah semester mata kuliah pengolahan secara digital yang diampu oleh Ibu Fatia Frazina. Mungkin langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang library-nya dulu. Ya, yang di sini yang pertama yaitu ada import CV2. Nah, jadi untuk import CV2 ini atau baris import CV2 ini yaitu baris ini yang digunakan untuk pengolahan gambar atau juga video. Mungkin selanjutnya baris selanjutnya yaitu import NumPy SMP, yaitu digunakan untuk bekerja dengan array. Jadi ini berguna ya, sangat berguna banget NumPy ini untuk pengolahan gambar. Selanjutnya import matplotlib bitplot as plt ya. Jadi baris ini itu digunakan untuk memvisualisasi grafik dari data termasuk menampilkan gambar. Nah, mungkin kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah menjelaskan library-nya. Nah, mungkin di sini kita jelaskan baris yang di sini ya. Image cp2 embed case jpeg. Jadi di kode ini itu yaitu apa aja di dalam kode ini tuh membaca file gambar dalam mode grayscale atau hitam putih. Jadi kita kan di sini memasukkan dulu untuk si gambarnya ya. Nah, jadi untuk si gambar ini tuh ntar diolah atau diubah menjadi mode grayscale atau hitam putih. Nah, selanjutnya di baris di kode program yang selanjutnya yaitu ambil ROY dari sebuah gambar. Nah, jadi untuk kode program yang ini itu yaitu mendefinisikan koordinat ya, ukuran si ROY X dan Y adalah koordinat dari titik sudut kiri atas dari ROY pada gambar. Nah, jadi X dan Y itu koordinat ya. Nah, selanjutnya ada di sini juga ada W dan juga H. Jadi W ini untuk lebar ROY, kalau H ini untuk tinggi ROY. Nah, di sini untuk X dan Y-nya itu 100 ya. Nah, untuk Y-nya 200 dan untuk H-nya juga yaitu 200. Jadi W dan H ROY ini 200 itu yaitu untuk sebenarnya lebih ke mengambil bagian dari gambar gray gitu. Gray image yang merupakan ROY. Selanjutnya image acquisition pada ROY. Jadi satu image acquisition ROY pada ROY ini yaitu merupakan proses pengambilan atau pemindahan gambar dari sensor ke sistem komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, jadi itu ya untuk image acquisition itu. Selanjutnya translasi. Nah, untuk translasi ini itu operasi penggeseran citra dalam ruang 2 dimensi. Nah, mungkin saya jelaskan juga untuk translasi itu yaitu untuk membuat matriks translasi itu satu. Nah, kemudian maksudnya apa sih gitu untuk matriks translasi itu? Jadi matriks translasi atau transformasi affine bisa disebut transformasi affine ya, atau affine yang digunakan untuk menggeser posisi gambar gitu. Nah, mungkin sampai di sini mvfloat32. Nah, itu tuh digunakan untuk memastikan bahwa elemen-elemen matriks bertipe float 32 yang diperlukan oleh fungsi OpenCV. Nah, di bawahnya itu ada CV2 word affine ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi untuk ini tuh matriks translasi yang berbentuk 2x3, dimana untuk elemen-elemennya yaitu di sini ada nih
saya perjelas. Ini untuk elemen-elemennya. Kemudian sudah itu 1 dan 0 pada baris pertama dan kedua. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa tidak ada perubahan skala atau rotasi pada gambar. Nah, 50 nih. Elemen 50 di sini yaitu ada nilai translasinya pada sumbu X. Nah, jadi ingat ya, ini tuh sumbu 50 ini yaitu nilai translasi pada sumbu X. Kemudian, nah untuk nolnya, jadi jadi nol ini tuh nilai-nilai untuk Y, bahwa tidak ada translasi yang vertikal. Nah, kemudian 2 ya. Di sini ada CV2 warp affine adalah fungsi OpenCV yang digunakan untuk menerapkan transformasi affine pada gambar. Mana untuk warp affine mungkin seperti itu ya. Selanjutnya ke rotasi mungkin. Jadi kita jelaskan dulu sebelum masuk kepada kode program itu untuk rotasi di sini ya. Untuk rotasi di sini itu yaitu untuk memutar citra sekitar titik pusat atau titik lain dengan sudut tertentu. Misalkan kita ambil contohnya itu memutar citra 90 derajat ke kanan atau ke kiri gitu. Terus, nah kita jelaskan di sini mungkin ya untuk rotasinya. Yang pertama ada CV2 get rotation matrix kali 2. Nah, jadi ini tuh adalah fungsi OpenCV yang digunakan untuk membuat matriks transformasi affine untuk rotasi. Nah, di sini kita sebut variabelnya ya. Untuk variabelnya yang di get rotation matrix kali 2D ini yaitu kita di sini ada W2, kita sebut W atau 2. Ada juga H,2 yaitu titik pusat rotasi, teman-teman. Kemudian untuk W2 ini, W2 nya itu adalah setengah lebar ROY. Untuk H2 nya adalah setengah tinggi ROY. Nah, kemudian untuk variabel selanjutnya di sini ada 25 ya. 25 itu adalah sudut rotasi dalam derajat. Nah, rotasi ini dilakukan berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang terakhir ini 1 adalah faktor skala. Dalam hal ini faktor skala ini adalah 1, yang berarti ukuran gambar tetap tidak berubah selama berotasi. Nah, 2 yang nah jadi untuk rotasi tadi itu bisa disebut sebagai membuat metrik transformasi affine untuk rotasi. Yang pertama. Yang kedua yaitu mengaplikasikan rotasi pada ROY. Nah, di sini ada CV2 warp affine. Untuk ROY ini yaitu adalah gambar input region of interest yang akan dirotasi. Nah, untuk M rotate yaitu adalah matrix transformasi affine yang telah dibuat untuk rotasi. Nah, untuk variabel terakhir untuk WH adalah ukuran output gambar yang dalam hal ini sama dengan ukuran asli ROY. Nah, untuk W di sini adalah lebar ROY. Untuk H ini, H adalah tinggi ROY. Nah, untuk ini itu adalah hasil dari operasi ini adalah rotates ROY, yaitu ROY yang telah dirotasi sesuai dengan matrik transformasi. Nah, selanjutnya resize ya. Jadi resize ini adalah mengubah ukuran citra, baik memperbesar atau memperkecil tanpa mengubah bentuk proporsionalnya gitu. Nah, mungkin kita langsung saya jelaskan. Nah, yang pertama di sini CV2 resize. CV2 resize di sini adalah fungsi OpenCV yang digunakan untuk meresize gambar, nah, untuk mengubah ukuran citranya. Nah, kemudian di sini ROY-nya itu adalah gambar input region of interest yang akan di resize. Nah, untuk W garis miring 2 dan H garis miring 2 yaitu tabel yang menyatakan ukuran baru dari gambar. Nah,
Untuk W garis-garis 2 ini adalah setengah dari lebar ROY yang merupakan ukuran baru untuk lebar. Untuk H2 nya itu yaitu untuk setengah dari tinggi ROY yang merupakan ukuran baru untuk tinggi ROY. Nah, selanjutnya di sini ada image enhancement. Kita jelaskan dulu mungkin untuk itu adalah teknik untuk meningkatkan kualitas visual dari citra agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya di sini ada thresholding. Nah, untuk thresholding ini itu apa sih? Thresholding ini itu adalah teknik segmentasi citra yang mengubah citra grayscale menjadi citra binar gitu. Terus kita lihat di sini teman-teman. Di CV2 threshold. Jadi CV2 threshold ini adalah fungsi OpenCV yang digunakan untuk melakukan thresholding pada gambar. Itu yaitu ROY seperti biasa, itu region of interest yang akan di threshold. Nah, di sini ada variabel 127. 127 ini adalah nilai ambang gitu. Nilai ini yang digunakan untuk memisahkan piksel yang lebih kecil dari 127 dan atau yang lebih besar atau sama dengan 127. Kemudian 255 adalah nilai maksimum yang diberikan kepada piksel yang melebihi nilai ambang. Nah, selanjutnya ada CV2 trace binary. Nah, yaitu adalah jenis thresholding yang digunakan di mana nilai piksel yang lebih besar dari ambang akan diatur ke nilai maksimum, yaitu di sini 255, dan yang lebih kecil akan diatur ke 0. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian yang inverted. Jadi inverted ini yaitu membalikan nilai piksel pada citra, membuat yang gelap, contohnya membuat gelap atau yang membuat gelap jadi terang, dan sebaliknya. Nah, sini ada CV2 bitwise not ya. Jadi itu adalah fungsi OpenCV yang digunakan untuk melakukan operasi bitwise not pada gambar. Nah, operasi bitwise not akan mengubah setiap piksel dalam gambar menjadi kebalikannya. Piksel hitam nilai 0 akan menjadi putih yang bernilai 255, dan piksel putih nilai 255 akan menjadi nilai 0. Jadi seperti itu. Nah, operasi ini dilakukan pada level binar, piksel per piksel, dan berlaku untuk gambar dalam format apapun, baik grayscale maupun berwarna. Nah, di sini ada ROY. Jadi ROY ini yang tadi biasa saya sebut yaitu region of interest gitu, yang akan diubah menjadi gambar inverted. Jadi gambar ini dapat berubah gambar grayscale 2 dimensi atau gambar warna 3 dimensi tergantung dari format asli ROY. Nah, selanjutnya kepada contrast and brightness. Oke, sebelum ke itu kita jelaskan dulu ya contrast and brightness itu. Jadi untuk contrast brightness itu, contrast and brightness yaitu mengukur perbedaan antara piksel terang dan gelap pada citra. Penyesuaian kontras meningkatkan atau mengurangi perbedaan ini gitu. Nah, kita masuk di sini, kita lihat CV2 convert scale ABS, yaitu adalah fungsi OpenCV yang digunakan untuk mengubah dan meningkatkan kontras serta kecerahan gambar. ROY ini itu ROY-nya itu region of interest yang akan diolah. Ini ROY-nya itu yang akan diolah gitu oleh kita. Nah, di sini ada alpha sama dengan 1,5. Jadi alpha itu adalah parameter yang mengontrol gambar gitu. Nah, untuk nilainya di sini yaitu 1 ya. Nah, 1 akan meningkatkan kontras gitu, sedangkan alpha kurang dari 1 akan mengurangi kontras gitu. Pada contoh ini kan alpha sama dengan 1,5 gitu. Berarti meningkatkan kontras gambar sebesar 1,5 gitu. 1,5 kali dari nilai aslinya. Selanjutnya beta itu adalah parameter yang mengontrol kecerahan gambar. Untuk nilai beta di sini adalah beta 20, yaitu berarti menambahkan kecerahan sebesar 20 ke seluruh gambar gitu. Nah, jadi untuk operasi ini jadi
operasi ini itu efektif ya. Jadi efektif yang sebenarnya operasinya bisa dibilang ini menggunakan skala absolut gitu. Bisa dibilang juga converge scale ABS, yang berarti nilai pixel akan dikonversi ke integer tanpa tanda setelah peningkatan kontras dan kecerahan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita jelaskan di sini nih kontras enhanced ROY. Jadi ini tuh variabel kontras enhanced ROY ini variabel yang menyimpan hasil dari operasi CV2 converge scale ABS ini gitu ya teman-teman, yaitu ROY yang telah ditingkatkan gitu kontrasnya dan kecerahannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jihan Naura Sipa. Kepada Jihan Naura Sipa saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan di mana di sini ada image filtering. Image filtering sendiri yaitu proses menerapkan filter pada citra untuk mengubahnya dengan cara tertentu. Nah, di sini itu ada main blur, di mana main blur itu mengurangi noise dengan meratakan nilai pixel di sekitar pixel target. Dan untuk penjelasan kode programnya yaitu ada CV2 blur, di mana fungsinya digunakan untuk menerapkan filter main blur atau rata-rata pada gambar. Dan untuk ROY sendiri itu ROY yang atau region of interest ini yang akan di blur dengan nilai 5,5, dan itu adalah ukuran kernel filternya ada, di mana 5,5 itu menunjukkan bahwa ini itu akan dilakukan dan digunakan untuk operasi blur itu sendiri. Terus juga dan si kernel ini itu area yang diambil di sekitar setiap pixel dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata main untuk pixel tersebut dan tetangganya. Dan untuk operasi ini juga sebenarnya menggantikan nilai setiap pixel dengan nilai rata-rata pixel di sekitarnya sesuai dengan ukuran kernel yang ditentukan. Nah, untuk yang kedua itu ada median blur, di mana median blur itu mengganti nilai setiap pixel dengan median nilai pixel di sekitarnya. Nah, untuk programnya itu penjelasannya itu seperti ini. Untuk yang CV2 median blur itu digunakan untuk menerapkan filter median blur pada gambar, dan untuk ROY atau region of interest ini diblurkan untuk pengeblurannya, dan 5 ini adalah ukuran kernel filternya, dan dimana 5 ini menunjukkan bahwa ukuran kernel berbentuk persegi 5x5 dan akan digunakan untuk melakukan operasi median blur. Nah, untuk untuk CV2 median blur itu di mana ini variabel median blur menyimpan hasil dari operasi CV2 median blur yaitu ROY yang telah diberlakukan filter median blur. Selanjutnya ada Gaussian blur, di mana Gaussian blur sendiri yaitu menggunakan Gaussian yang distribusinya itu merata-ratakan nilai pixel di sekitar pixel atau targetnya dan menghasilkan efek blur yang lebih alami. Untuk kode programnya sendiri yaitu untuk CV Gaussian blur itu digunakan untuk menerapkan filter Gaussian blurnya sendiri pada gambar. Terus untuk ROY-nya itu yang akan digunakan di blur, dan 5,5 itu ukuran kernel filter, dan dimana 5,5 itu menunjukkan bahwa kernel Gaussian blur itu berukuran 5,5 yang untuk digunakannya. Nah, untuk distribusi Gaussian atau bell shape curve itu sendiri, dimana dengan nilai tertinggi
di tengah dan menurun secara simetris ke nilai 0 di pinggiran. Dan untuk 0 ini adalah nilai sigma yang menentukan seberapa besar dispersi Gaussiannya. Nah, kalau misalkan 0 ini disetel untuk 0 ini disetel dan otomatis OpenCV-nya itu bakal menghitung sigma X berdasarkan ukuran kernelnya. Nah, untuk variabel Gaussian Blur-ROY ini itu menyimpan hasil operasi dari CV Gaussian Blur ini sendiri. Terus selanjutnya ada sharpening, di mana sharpening yaitu menonjolkan tepi atau detail dalam citra dengan menambahkan lapisan detail yang ditingkatkan ke citra asli. Dan dimana untuk kode programnya sendiri yaitu ini kernel ini matriks yang digunakan dalam proses sharpening. Kernel ini juga memiliki nilai tertentu yang ketika diterapkan itu akan meningkatkan kejelasan atau ketajaman pada gambar pada detail gambarnya. Dan nilai kernel ini juga dipilih untuk meningkatkan perbedaan antara piksel yang berdekatan sehingga menonjolkan tepi dan detail yang lebih tajam. Nah, untuk CV filter ini dua dimensi ini digunakan untuk menambahkan filter dengan kernel yang telah ditentukan pada gambar. Untuk ROY itu digunakannya itu untuk memberikan efek sharpening. Dan untuk nilai -1 itu depth image yang mana harus sama dengan depth image inputnya. Lanjut ke plotting the result, di mana plotting the result ini menampilkan hasil proses citra dalam bentuk visual untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk si plotting resultnya ini, di mana variabel titlesnya itu variabel yang berisi label atau judul untuk setiap gambar seperti original, translated, rotate, resize, threshold, inverted, contrast, enhance, main blur, medium blur, Gaussian blur, dan sharpened. Dan ini tuh yang akan diplotkan di gambarnya. Nah, untuk image-nya itu seperti ROY, translate ROY, rotate ROY, resize ROY, threshold ROY. Itu tuh seperti daftar yang berisi ROY yang melalui beberapa proses atau transformasi di setiap elemen dalam image dan menerapkan transformasi seperti translasi tadi yang saya jelaskan dan sebagainya. Nah, terakhir di sini itu dimana untuk PLT figure sendiri itu menjelaskan pengaturan ukuran figure plot yang menjadi 20 kali 10 inci. Dan untuk 4E in range length image ini itu digunakan membuat subplot dengan layout 2 baris kali 6 kolom. Nah, untuk PLT subplot ini yaitu digunakan untuk membuat subplot dengan layout yang baris kali 2 kali 6 itu. Nah, untuk imshow ini menampilkan gambar dalam skala abu-abu. Dan untuk PLT title ini digunakan untuk menambahkan judul berdasarkan judul yang telah ditentukan sebelumnya tadi sama kita. Nah, untuk PLT X dan PLT YX itu buat menonaktifkan tanda sumbu X dan Y-nya sendiri. Nah, terus untuk dan terakhir ini ada PLT show, di mana seperti kita ketahui yaitu menampilkan plot. Mungkin sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan kata. Saya balikan kepada moderator Fauzan. Nah, terima kasih kepada rekan saya Jihan Naurashipa yang telah menjelaskan kode programnya. Nah,
Tadi kan kita sudah menjelaskan ya, dari saya yang awal menjelaskan kode programnya dan begitupun rekan saya yang sudah menjelaskan. Nah sekarang kita lihat dari hasil kode program ini itu tampilannya itu seperti apa sih. Nah mungkin kita lihat bareng-bareng ya untuk tampilannya itu. Nah kita lihat aja di sini. Ya, jadi ini untuk tampilannya itu yang pertama itu original, yang kedua translate, ada rotate, ada resize, thresholded, inverted, contrast enhance, main blur, median blur, Gaussian blur, dan yang terakhir yaitu sharpening. Nah mungkin hanya sekian tugas kami yang sudah kami jelaskan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.